Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Ubaidillah Sahab dengan nomor absen 12 dari Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran. Jadi pada kali ini, pada bab ini saya akan menjelaskan tentang subbab, topik, tema, dan kerangka karangan yang dimana ketiga ini saling berhubungan. Jadi akan kita mulai dulu. Jadi ada tiga yang dibahas di sini. Pertama topik, tema, lalu ada kerangka karangan. Nah, kalau misalnya jadi pertama kita bahas topik dulu. Kalau menurut KBBI, topik itu adalah pokok pembicaraan di dalam suatu diskusi atau ceramah karangan dan sebagainya. Nah, kalau untuk topik sendiri kita bisa mengambil dari beberapa sumber, seperti contohnya dari pengalaman pribadi, dari hobi, dari pengalaman pekerjaan atau pelajaran sekolah, bisa juga dari pendapat pribadi atau peristiwa yang lagi booming, yang lagi sering dibicarakan. Terus juga ada kilasan biografi. Nah, tapi suatu topik itu harus ada pembatasan topiknya agar suatu bahasan itu tidak terlalu melenceng. Biasanya untuk batasan itu kita bisa dari siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Lalu juga ada pembatasan lebih lanjut, itu bisa berdasarkan lokasi, waktu, dan sebab. Jadi tujuannya pembatasan ini ya tadi seperti saya bilang, itu agar tidak kemana-mana, tidak terlalu luas pembahasannya, ada batas-batasnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin topik, ada beberapa kriteria yang harus ada di suatu topik itu. Yang pertama, suatu topik itu harus relevan dengan pengalaman atau pengetahuan si penulis dan juga ketertarikan penulis. Lalu topik itu harus menarik kepada pembaca. Terus topik juga harus didukung referensi yang cukup dan memiliki batasan yang jelas. Nah, lanjut untuk tema. Jadi kalau misalnya dari definisi, tema itu merujuk pada ide pokok yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, kalau misalnya tema pasti ada ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama dari kejelasan temanya, ada perkembangan, keaslian tema, kesatuan tema, dan dari judul temanya itu sendiri. Nah, syarat-syarat tema yang baik itu tentu saja menarik perhatian pembaca. Lalu bahasan yang diperlukan dapat diperoleh, temanya harus bermanfaat dan diketahui dengan baik. Lalu untuk dibatasi ruang lingkup dan fokus pada tema yang dipilih. Tadi itu adalah pembatasan tema. Nah, jadi kalau misalnya diibaratkan, tema ini sebagai dasar atau fondasi yang menopang sebuah bangunan. Jadi kayak gagasan pokok yang hendak disampaikan oleh penulis melalui karyanya, itu disebut tema karya. Nah, tema ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu tema jasmania, tema sosial, tema ketuhanan, tema organik, dan tema egoik. Nah, lalu ada yang terakhir itu kerangka karangan. Jadi kerangka karangan itu merupakan rencana yang terstruktur. Dari namanya saja kerangka, berarti itu adalah struktur untuk mengorganisir dan menyusun gagasan-gagasan. Fungsinya adalah untuk menunjukkan hubungan antara gagasan tersebut yang memungkinkan pengarang untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan tulisannya sebelum menulis. Jadi untuk kerangka karangan ini terdiri dari beberapa elemen yang harus ada. Yang pertama itu adalah pengantar, ada isi atau pokok atau inti permasalahan pembahasannya. Ada juga referensi yang digunakan. Lalu ada pernyataan atau masalah yang ingin dibahas. Lalu yang terakhir ada rincian dan contoh. Terus dalam kerangka karangan juga harus ada judul dan subjudul. Lalu ada outline atau garis besar suatu masalah yang ingin dibahas. Nah, untuk kerangka karangan ini bisa juga bermanfaat bagi penulis, seperti mempermudah penulis dalam menyusun karangan atau membantu penulis dalam menciptakan variasi klimaks. Lalu juga ada membantu penulis menulis dengan jelas, melihat materi pembantu yang diperlukan untuk menentukan bagian mana yang sesuai untuk memasukkan materi tersebut. Nah, jadi dari kerangka karangan ini terdiri dari beberapa bentuk. Ada ide utama, rangkaian ide, susunan ide, dan pengembangan ide. Nah, menurut dari penulisan karangan itu ada beberapa bentuk. Jadi ada karangan deskripsi, karangan narasi, karangan eksposisi,
karangan argumentasi dan karangan persuasi. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari beberapa pembahasan tadi, dengan menentukan tema, topik, dan kerangka karangan secara baik akan menghasilkan karangan yang baik pula dan menarik orang untuk membacanya. Jadi kita harus menentukan sebuah topik, menentukan tema, dan kerangka karangan yang tepat itu wajib hukumnya bagi semua orang dalam pemuatan karangan tertulis, karena kalau kita memasukkan ketiga elemen tadi akan membantu dalam penulisan agar lebih tertata dan sesuai apa yang diinginkan oleh penulis. Oke, baik, untuk materi bab tema, topik, dan kerangka karangan saya cukupi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.